Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Langgeng Budaya. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Yancio Perija, selaku Ketua Bank Sampah Karya Amanah Sejahtera, Ketua RW 01 Kelurahan Cilitan yang berlokasi di Jalan Majen Sutoyo, RT 004 RW 01 nomor 66, Kelurahan Cilitan, Kecamatan Keramat Jati, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Masalah untuk profil di bank sampah kami diantaranya latar belakang pendirian bank sampah ini, saya sangat sangat bagaimana itu untuk masalah sampah yang ada di lokasi kami, ada khususnya ada di pinggir tol Jagorawi, yang mana sejak tahun sekitar tahun 1980-an sampai dengan 2014 awal itu sampahnya selalu dibakar oleh petugas sampah yang ada di wilayah kami, khususnya di pinggir tol Jagorawi ini, di RT 4 itu oleh petugasnya selalu dibakar setiap saat, karena sampah ini kalau dibakar juga sudah ada perdanya, dilarang untuk dibakar, dan juga menimbulkan masalah kesehatan lingkungan. Oleh karena itu saya terinspirasi dengan adanya bank sampah ini, yang mana pada tahun 2014 saya bersama pengurus RT RW tingkat kelurahan. Pada saat itu saya masih menjadi sekretaris LMK kelurahan sejak 2011 sampai dengan 2017. Itu saya bersama-sama ketua LMK pada saat itu Pak Haji Ali Sabana, dengan Pak Lurahnya Wawa Kartiwan, begitu juga pembina kami Bapak Eka Darmawan SE MSI selaku Camat Keramat Jati, yang pada saat itu saya berkonsultasi untuk mendirikan Bank Sampah Karya Amanah Sejahtera. Itu kita mencoba untuk merubah perilaku khususnya warga sekitar di lingkungan RW 01 Kelurahan Cilitan, yang mana setelah itu kami bergerak mendirikan membentuk suatu komunitas yang disebut Komunitas Peduli Lingkungan Karya Amanah Sejahtera. Komunitas ini kami bagi lagi menjadi pokja-pokja. Di antaranya ada pokja bank sampah, pokja komposter, ada pokja taman baca, pokja taman bermain, pokja taman toga, budidaya ikan yang ada di RW 01 Kelurahan Cilitan. Budidaya ikan ini adalah kami bekerjasama dengan KPKP Sudin Jakarta Timur. Kami mendapatkan bantuan ikan lele. Setelah itu kami terus berjalan untuk menginovasi masyarakat dan merubah perilaku, di mana saya selaku ini merasa prihatin dan risau karena sejak tahun 1980 sampai 2003 itu sampahnya selalu dibakar oleh petugas sampah. Oleh karena itu kami mendirikan bank sampah itu yang diresmikan pada tahun 2015 oleh Bapak Camat Keramat Jati, Bapak Eka Darmawan. Setelah itu kami melaju ke pembuatan rumah kompos. Rumah kompos ini setelah kami dirikan 2014-2015, kami mencari untuk bantuan yang
dibantu oleh Pak Eka Darmawan, kami mendapat bantuan berupa mesin pencacah kompos, karena kami sampah yang organik ini kami kelola menjadi pupuk kompos padat itu, dan pupuk komposter. Sejak itu kami juga ada taman bermain, sana olahraga, ada juga lukisan 3 dimensi, budidaya ikan. Ini semuanya berlokasi di RT 4 RW 01 Kelurahan Cilitan. Kami menyadari bahwa penyusunan profil dan rencana kerja Bank Sampah Karya Amanah RW 01 Cilitan ini sejak tahun 2020 sampai dengan 2023 masih jauh sempurna. Oleh karena itu kami mohon saran dan kritik dari berbagai pihak untuk menyempurnakan penyusunan atau pengelolaan sejak untuk tahun berikutnya. Dan kami sampai saat ini belum ada salah satu CSR untuk sebagai pembina atau membina kami di bank sampah. Yang kami dapat hanya sekedar bantuan seperti tadi mesin pencacah dari PLN, ada gerbong motor BR juga dari PLN. Ini kita hanya sekedar bantuan, tapi tidak ada pembinaan untuk selanjutnya. Oleh karena itu dengan adanya penggadean untuk membuat suatu kegiatan tahun 2023 ini saya sangat berterima kasih, supaya dapat membantu kegiatan bank sampah yang ada di Indonesia ini. Sampah merupakan salah satu permasalahan yang patut diperhatikan. Sampah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, karena pada dasarnya semua manusia pasti menghasilkan sampah. Sampah merupakan suatu proses pembuangan itu langsung dari awal dari sumbernya, yaitu rumah tangga sesuai dengan Pergub 77 tahun 2022 Provinsi DKI Jakarta oleh Gubernur. Itu kami dapat menindaklanjuti seperti itu. Jadi kita merubah perilaku manusia yang mana volume sampah tidak sebanding meningkatnya tingkatnya manusia. Manusia sebagai individual yang kolektif, sehingga selalu mengupayakan memenuhi kebutuhan tersebut. Aktivitas manusia dalam upaya mengelola sumber daya untuk memenuhi kebutuhan kehidupan semakin beragam seiring dengan pertumbuhan penduduk. Peningkatan jumlah penduduk tersebut sebanding dengan peningkatan jumlah konsumsi yang mempengaruhi besarnya peningkatan volume sampah di lingkungan RW 01 Kelurahan Cilitan, khususnya Provinsi DKI Jakarta pada umumnya. Hal ini menjadi alasan kuat bahwa masalah sampah merupakan masalah utama yang harus dipecahkan baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Setiap aktivitas manusia secara pribadi maupun kelompok, di rumah, di kantor, di pasar, sekolah maupun di mana saja akan menghasilkan sampah, baik sampah organik, sampah non-organik maupun sampah B3. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 Pasal 1 tentang pengelolaan sampah, bahwa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang terbentuk pada padat maupun semi padat merupakan zat organik atau anorganik, bersifat dapat terurai ataupun tidak dapat terurai, menganggap sampah merupakan masalah. Oleh karena itu, sampah setiap saat terus bertambah dan tampak mengenal hari libur, karena setiap makhluk terus-menerus memproduksi sampah. Ini saya kutip dari Bapak Bank Sampah Indonesia, Bapak Bambang Suwerda, 2012 mengatakan bahwa setiap hari sampah dihasilkan dari keluarga atau rumah tangga yang dari sisi kuantitas atau jumlah biasanya
menempati posisi tertinggi. Sampah merupakan sampah rumah sakit dan industri sangat berbahaya. Juga sampah dari tempat-tempat umum, misalkan terminal, pasar, tempat hiburan, sekolah, kantor, dan lain-lain. Sampah harus diprioritaskan sebelum terjadinya pencemaran lingkungan yang mengganggu kesehatan masyarakat. Maka perlu adanya pengelolaan sampah dimulai dari sumbernya, yaitu rumah tangga. Berdasarkan sampah kemungkinan memiliki manfaat dan nilai jual yang tinggi. Keikutsertaan, partisipasi anggota PKK, Karang Taruna, Dasawisma, Jumantik, maupun instansi terkait ataupun dari BUMN, wabil khusus dari PT Pegadaian, yang mana tahun 2023 ini mengadakan kegiatan masalah persampahan atau bank sampah di Indonesia. Mengelola sampah perlu perhatian sebagai salah satu penentu keberhasilan dan pengelolaan bank sampah berkelanjutan. Untuk itu masalah visi dan misi dari kami di Bank Sampah Karya Amanah Sejahtera ini terdiri dari untuk misi kami ada pertama, yaitu misinya adalah mengurangi volume sampah, membina masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan, mewujudkan Jakarta menjadi kota yang bersih, sehat, aman, nyaman dari pencemaran lingkungan. Sampahmu, sampahku, tanggung jawab kita semua. Yang kedua, masalah visi kami adalah membantu program Pemda Provinsi DKI Jakarta dalam mengatasi masalah sampah. Itu misi kami. Untuk struktur kami, yang mana saya di sini selaku Ketua Bank Sampah dengan pembina Bapak Camat Keramat Jati dan Lurah Cililitan, dengan struktur sekretaris Bapak Anutara Nugroho, Wakil Ketua Bapak Maryadi, Bendahara Ibu Zuria, dengan ada bidang-bidang seperti administrasi Ibu Anita, yang kedua bersama Ibu Nurjana, yang ketiga bidang operasional yaitu Bapak Ronaldo, Bapak Hasanuddin, yang untuk bidang pemilahan Saroni dan Ibu Rini, yang bagian penimbangan Bapak Wahyu dan Ibu Yolanda. Untuk keanggotaan Bu Sulisni dan Ibu Asini. Itu di dalam struktur organisasi di Bank Sampah Karya Amanah Sejahtera, terdiri dari 14 susunan pengurus. Untuk legalitas, yang mana kami sudah terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta atau Kesbangpol dengan nomor 30/SKT/EB/Romawi 8/2016 tertanggal 12 Oktober 2016. Dengan adanya akte notaris Ahmad Sofyan SH nomor 18 tanggal 26 November tahun 2015. Jadi kami sudah adanya akte notaris dengan nomor pengesahan nomor 44 Rek titik 2 2015 pada tanggal 16 Desember 2015 di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ada juga kami ada di sini secara ini akte notaris kami di
Bank Sampah Karya Mana Sejahtera atas nama uh, Komunitas Peduli Lingkungan Karya Mana Sejahtera, yang mana kami adalah ada beberapa pokja, antara lain adalah Pokja Bank Sampah. Ini akte notaris Ahmad Sofian Esa, ini asli punya kami. Yang kedua, ini legalitas kami dari Kes Bangpol Provinsi DKI Jakarta, ini kami sudah terdaftar. Itu juga ini ada NPWP. NPWP kami sudah tercatat di kantor wilayah DJP Jakarta Timur, KPP Pratama Jakarta Keramat Jati, yang lokasi di Jalan Jeruk Setika. Berikutnya ini legalitas kami dari unit pengelolaan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu PTSP Kelurahan Cilitan. Kami sudah terdaftar di PTSP Kelurahan Cilitan untuk surat izin usaha mikro dan kecil IUMK nomor 124985 P1-31-3501 titik H5-4 tahun 2021. Jadi kami sudah terdaftar di PTSP Kelurahan Cilitan. Yang selanjutnya kami juga sudah menerima dari perizinan berusaha berbasis risiko. Ini nomor induk berusaha, nomornya 069220050462. Ini selaku penanggung jawab saya, nama asli saya Julius Siancio Periga di sini, tertanggal di Jalan Majen Sutoyo, Kelurahan Cilitan, Administrasi Jakarta Timur, dengan skala usaha mikro. Ini tertanggal 27 Desember 2022. Ini lampiran keduanya, pemerintah perizinan berusaha berbasis mikro, lampiran nomor induk berusaha. Di sini ada lampiran-lampirannya. Pertama, pemulihan material barang bekas dan logam, memproduksi kompos sampah organik. Nanti akan kami sampaikan juga berita ini. Di sini juga ada nomor induk NIP nomor 124100050257. Perihal ini ditujukan untuk kode nomor KBLI 03242 jasa produksi budidaya ikan tawar. Nah, ini yang kami adanya pengelolaan ikan air tawar di lokasi RW 1 Kelurahan Cilitan. Nah, ini juga ada lampirannya. Ini nomor izin usaha kami, legalitasnya. Selanjutnya kami juga sejak tahun 2016 sudah ada SK dari Lurah Cilitan, karena kami waktu itu sampai hanya menjabat sampai 3 tahun berturut-turut. Selanjutnya terbit lagi SK saya, SK Bank Sampah ini Karya Mana Sejahtera oleh Lurah Cilitan tahun 2020 sampai dengan 2023 ini, karena setiap 3 tahun sekali kita perpanjang masalah SK di tingkat Kelurahan Cilitan oleh Lurah Cilitan. Ini nomor tahun 2020 sampai 2023, ini nomor 42 tahun 2020 tentang struktur organisasi susunan pengurusan Bank Sampah Karya Mana Sejahtera Kelurahan Cilitan, Kecamatan Keramat Jati, Kota Administrasi Jakarta Timur. Ini sudah saya sampaikan kemarin oleh petugas dari Penggadaian. Itu satu paket. Tahun 2020 saya juga ditunjuk oleh Sudin
Lingkungan Hidup Jakarta Timur sebagai Ketua Bank Sampah Induk Jakarta Timur, Bank Sampah Induk Lingkungan Berseri tahun 2020 sampai dengan 2023. Ini ditandatangani oleh Bapak Wali Kota Jakarta Timur, oleh Bapak M. Anwar. Ini juga sudah saya sampaikan, ini asli nih. Begitu juga untuk masalah, karena kami memproduksi pupuk organik tahun 2016, saya bersama pembina Bapak Haji Ali Sabana bersama Bendahara Ibu Juria bersama-sama ke laboratorium pengujian di Jalan Tentara Pelajar nomor 12 Cimanggu Bogor untuk menguji hasil pupuk kami di laboratorium IPB Bogor. Ini alhamdulillah sudah turun sejak tahun ini. Kami ke IPB Bogor untuk pengujian hasil pupuk kami, pupuk organik itu dengan terima tanggal 15 September 2015. Tanggal pengujian 15 September sampai dengan 5 Oktober 2015. Ini contoh, jadi kami sudah tanggal 5 dengan 8 sudah menerima hasil uji lab dari IPB Bogor tahun 2015. Ini masalah legalitas. Untuk masalah selanjutnya, struktur bank sampah sudah, legalitas sudah sampaikan. Yang selanjutnya adalah menyampaikan inovasi, edukasi bank sampah karya manusia secara jelas. Alhamdulillah, saya bersama-sama ini bekerjasama dengan beberapa perguruan tinggi, yaitu Universitas Binawan, Universitas Negeri Jakarta, BSI, dan pihak-pihak lain lagi. Saya diminta untuk sebagai narasumber untuk menyampaikan kegiatan-kegiatan di kampus ini, sebagai narasumber untuk memberikan inovasi, memberikan masukan, memberikan ini kepada masyarakat yang belum mengelola sampahnya, yang mana itu ada beberapa RW yang seperti RW 5, RW 6, RW 12, RW 14 yang bekerja sama oleh kampus Binawan. Saya selalu diminta untuk menyampaikan inovasi dan bagaimana secara mengelola bank sampah ini supaya masyarakat dapat merubah perilaku untuk memilah sampah langsung dari sumbernya, yaitu rumah tangga. Masalah teknologi yang selanjutnya, teknologi ini teknologi yang kami dapat sekarang ini adalah salah satunya untuk mengolah pupuk organik. Pupuk organik itu kan ada seperti daun-daunan, sisa makanan, sisa sayur-sayuran, sisa buah-buahan yang kami cacah. Oleh karena itu kami menerima mesin pencacah organik tahun 2016 dari PLN Kecamatan Keramat Jati. Ini sekedar untuk mengolah sampah. Selanjutnya, dampak yang dirasakan pada inovasi metode edukasi ini sangat bermanfaat untuk pada warga masyarakat, karena dari hasil teknologi dan dampak yang kami sampaikan kepada masyarakat, mereka sudah mulai bagaimana sih supaya dapat menghasilkan hasil ekonomis untuk membantu masyarakat juga. Dengan metode edukasi kami di bank sampah itu adalah langsung pada sumbernya, yaitu langsung pada masyarakat. Kita mengedukasi bagaimana menyampaikan cara pemilahan sampah, seperti kardus harus kita pilah sendiri dari rumah tangganya, tutup botol atau botol bekas minum, mineral maupun kaleng-kaleng
maupun seperti bekas-bekas minuman, sisa-sisa itu dapat dikelola dengan baik. Dan selanjutnya kita di Bank Sampah Karya Mana ini kita jadwalkan setiap hari Sabtu pagi dari jam 9 sampai jam 12 warga yang sudah memilah sampah dari sumbernya, warga langsung dibawa ke Bank Sampah Karya Mana Sejahtera untuk ditimbang. Ini kita juga ada warga yang langsung ditabung, ke kami catat oleh petugas yang mencatat. Ada juga mereka langsung meminta langsung dibayar dengan uang cash. Oleh karena itu kita bayar. Selanjutnya setelah kita timbang, kita caca lagi oleh petugas bank sampah, pengurus bank sampah Karya Mana Sejahtera ini dipilah lagi, karena ada warga juga yang males juga untuk memilahnya, karena botol itu harus dipilah lagi, kayak tutupnya itu ada harganya, kulitnya juga, labelnya ada harganya juga, botolnya juga kita masukkan tersendiri. Jadi ada warga dia hanya jualnya kotor, kami pengurus bank sampah kita kelola lagi menjadi hasil nilai yang lebih tinggi lagi, karena kita jualnya juga langsung ke Bank Sampah Induk Lingkungan Berseri Jakarta Timur. Ini kami juga bekerjasama dengan stakeholder seperti dari Aqua, dari pabrik-pabrik yang langsung menerima sampah kami, harganya lebih tinggi. Kami juga membeli warga harganya di bawah pabrik. Jadi kami sangat bersinergi, berkolaborasi untuk meningkatkan, karena masalah sampah ini, bank sampah yang ada di Indonesia ini masalahnya hanya satu, yaitu masalah harga. Kadang-kadang harga bisa naik, bisa turun juga. Jadi kami bersaing dengan pelapak-pelapak atau pemulung yang ada di wilayah, karena mereka langsung beli, langsung bayar. Ada juga warga mereka enggan jual ke bank sampah, masalahnya harganya kami di bank sampah agak sedikit bawah daripada pelapak, karena kami juga menjualnya sedikit tinggi. Oleh karena itu, dengan adanya kegiatan PT Penggadaian ini, semoga Bank Sampah Karya Mana Sejahtera ini dapat bertingkat, karena kami akan membangun bank sampah unit ini BSU menjadi bank sampah induk. Mudah-mudahan ini dapat terwujud di lingkungan kami, yang mana kami sedang melakukan dalam tahap merenovasi bank sampah kami untuk menjadi bank sampah induk, supaya nilai beli kami kepada masyarakat atau pada nasabah kami bisa lebih tinggi, karena kami bisa bekerjasama dengan pabrik stakeholder yang bisa membeli semua yang ada di Bank Sampah Karya Mana Sejahtera lebih tinggi lagi daripada ini. Oleh karena itu kami sangat berterima kasih dengan adanya program ini, yang mana sangat berdampak positif kepada lingkungan, khususnya di lingkungan RW1 dan pada umumnya di lingkungan Provinsi DKI Jakarta. Kami dalam menjalankan ini juga sesuai dengan SOP dalam berorganisasi di bank sampah. Sesuai dengan SOP yang ada, kami menerapkan bagaimana caranya memilah, caranya membuat administrasi, membuat laporan, membuat penimbangan, dan lain-lain kepada masyarakat. Ini sesuai dengan SOP yang kami terima. Selanjutnya, produksi yang kami ciptakan yaitu kami mendaur ulang tutup botol bekas. Tutup botol bekas ini warna-warni yang kami kelola seperti ini. Seperti ini nih, botol ini kami kelola kembali menjadi ini masih warna-warni nih tutup botol yang kami daur ulang. Ini untuk sebagai tirai, ini kan contohnya tirai. Begitu juga kami membuat topi dari tutup botol. Ini hasil dari inovasi kami dari tutup botol bekas. Ini kami buat tutup botol, beberapa macam topi. Ini juga
topi dari tutup botol bekas. Ada juga kami membuat seperti mahkota dan jubah. Ini juga ada mahkota, ada jubah, ada juga ini rompi kami buat nih. Ini dari tutup botol, ada mahkota, ada juga ini seperti tas. Ini tas inovasi kami dari tutup botol bekas. Ada juga vas bunga. Ini tempat pot bunga plastik. Ini juga dari plastik kresek bekas. Plastik kresek bekas diolah oleh petugas, oleh pengurus nasabah, pengurus bank sampah menjadi bunga. Ini juga sama seperti ini juga nih, kami kelola dari vas botol, dari bunganya dari plastik bekas. Selanjutnya saya juga ada tumbler nih. Ini buat sarung tumbler tutup minum. Ada juga seperti ini sama. Ini tutup botol bekas juga, semuanya dari tutup botol bekas. Begitu juga kami juga membuat sepatu ini. Nah, ini sepatu kami, ini sepatu grup band kami dari Zero One West, nama grup band kami. Sepatu, topi, semuanya terbuat dari tutup botol. Ini juga sama, dari tutup botol bekas. Ini dari untuk tisu. Ini untuk tisu, ini untuk botol-botol, untuk kita daur ulang. Jadi tutup botol bekas ini kita daur ulang kembali. Ada juga untuk tempat sampah. Tempat sampah ini kami buat dari tutup botol bekas. Kami tutup supaya sampah ini bisa kita masukkan plastik, kita buang ke sampah yang tidak berfungsi kembali. Di situ juga kami membuat tirai tutup botol, karena ini seluruhnya kami inovasi, kami buat daur ulang ini, membuat kostum bentar, Pak. Lagi. Bentar, Pak. Saya lagi rekaman, Pak. Aduh. Oh iya.